untuk tanaman anggur, media tanam ini yang utama dan pertama dan paling penting. Saya hormati guru besar kita yang didatangkan jauh-jauh dari kota Cilacap oleh panitia komunitas anggur Depok. Beliaunya Bapak Agus Yudi Pardianto atau biasa kita sebut Kang Warso. Mohon tepuk tangan buat Kang Warso. Jadi supaya tanaman yang kita tanam tumbuh dengan baik dan bisa berbuah dengan baik pula, maka sebaiknya kita persiapkan media tanamnya. Jadi adapun untuk media tanam ini nggak terbatas hanya untuk tanaman-tanaman yang di pot, termasuk juga untuk tanaman yang di growing maupun untuk pembibitan, itu semuanya membutuhkan media tanam. Nah, untuk tanaman-tanaman budidaya itu ada juga yang kita gunakan media tanam, ada juga yang nggak perlu pakai media tanam. Nah, itu nanti tergantung dari kondisi lahan tempat menanam anggur. Kalau komposisi saya biasa pakai itu campuran antara sekam bakar, terus sekam mentah ada sama pupuk kacang. Itu aja 3 yang biasa saya pakai, nggak pakai tanah. Jadi supaya lebih praktis dan lebih standar, jadi bisa diaplikasi di mana saja dengan hasil yang sama. Nah, untuk perbandingannya 1:1:1. Nah, setelah dari komposisi itu yang paling penting adalah proses pengolahannya. Jadi kalau istilahnya medianya ini harus matang, sudah melalui proses fermentasi. Itu berapa lama? Kalau di saya biasanya ambil angka di 3 bulan. Jadi media tanam paling nggak 3 bulan sebelum penanaman. Atau jika untuk pembibitan atau untuk tanaman yang banyak, kita bisa stok produksinya dalam jumlah yang banyak supaya ketika kita akan menanam medianya sudah siap. Jadi karena waktunya lama dan kebetulan di komunitas anggur Depok ini juga ada produk itu media tanam. Kemarin Mas Faris cerita ada launching produk, dan itu mungkin untuk beberapa teman-teman yang sulit atau butuh yang lebih cepat bisa langsung menggunakan media tanam. Nah, selain dari komposisi yang 3 tadi, itu saya juga pakai beberapa komposisi, jadi nggak hanya satu. Cuma yang paling sering dipakai yang tadi 3. Nah, untuk yang lain ada media tanam yang pakai sekam bakar dengan kompos atau pupuk kacang matang. Untuk itu pakai perbandingannya adalah 2:1. Terus ada lagi media tanam yang untuk slideless atau kalau mau tanam hidroponik, itu saya pakai arang sekam campur kokopit 2. Nah, untuk media tanam yang terakhir ini lebih praktis, itu nggak perlu fermentasi, bisa dipakai. Hanya untuk pemupukannya harus pakai ABD karena sekam bakar kokopit. Jadi saya biasa sebutnya Sepapo 21, itu sekam bakar kokopit perbandingannya 21, itu nol nutrisi. Jadi pemupukannya wajib pakai ABD. Yang kedua adalah pemupukan pembibitan. Jadi untuk di bibit itu untuk pemupukannya, kalau bahan saya pakai hydro, itu ABD hasil racikan saya, produksi Rapatifam. Untuk waktunya itu mulai sekitar 1,5 bulan setelah tangkap api. Jadi kalau di bibit ada waktu-waktu aman, karena kalau kondisi di 1 bulan pertama itu masih aman. Kalau media terlalu basah maka cenderung bibit mudah busuk.
Jadi bisa dimulai saat 1,5 bulan kalau dari waktu, atau kalau lihat dari daun tunasnya sudah ada 4 sampai 5 daun. Nah itu pakai hidronya, komposisinya biar 5 miliar, 6 ml dan 1 liter air. Itu untuk penyiramannya dilakukan setiap 2 hari sekali sebanyak. Nah nanti kalau untuk jumlahnya mengikuti ukuran polybag. Jadi kalau di sana ukuran polybag 15 cm itu pakai sekitar 100 ml 2 hari sekali. Nah misal untuk polybagnya lebih besar, ukuran 25 ke atas, bisa ditambahkan sampai 1 gelas aqua atau 250 ml. Sama untuk intervalnya 2 hari sekali. Terus kemudian untuk pembuahan, jadi ada pupuk untuk pembuahan, pupuk generatif. Nah mungkin perlu diketahui untuk anggur ini masa vegetatifnya sebenarnya hanya di 4 sampai 6 bulan pertama. Jadi setelah itu sudah masuk generatif seterusnya. Nah untuk pupuk pembuahan itu bisa pakai 2 opsi. Jadi ada bisa pakai hydro atau pakai pupuk heavy. Nah jadi saya ada keluarkan formulasi itu namanya pupuk heavy yang bahannya ada karate boron. Jadi perlu saya tekankan karate boron. Jadi untuk ini banyak yang salah kaprah menyebutnya boron saja. Jadi akhirnya yang dipakai adalah boron murni. Itu efeknya bikin tanaman gosong terus ya keracunan. Jadi harus digarisbawahi yang digunakan adalah karate boron. Kalau untuk karate boron jumlahnya sebanyak 24 gram. Terus yang kedua ada MKP. MKP jumlahnya 12 gram. Dan yang ketiga ada KNO3. KNO3-nya yang KNO3 putih itu jumlah 20 gram. Nah dari 3 bahan ini untuk satu racikan untuk dosis pohon dewasa itu untuk penutupan kajuk sekitar 4 meter persegi. Jadi satu ini. Jadi kalau misalnya nanti untuk tanaman di pot atau tanaman yang lebih kecil disesuaikan saja, bisa pakai setengah dosis atau seperempat dosis. Jadi dari satu racikan dibagi 2 atau dibagi 4. Adapun untuk caranya bahan-bahan tadi itu dilarutkan ke dalam air, jumlahnya antara 5 sampai 10 liter air. Untuk pemilihan jumlah airnya juga ditentukan dengan kebutuhan tanaman. Jadi kalau misal di pot untuk dosis 4 untuk dosis seperempatnya berarti kita pakai 10 liter. Jadi untuk masing-masingnya dibagi 4 aja. Jadi 2,5 liter per pot. Atau untuk pot besar diameter 60 bisa juga pakai satu racikan. Itu pakai jumlah airnya 5 liter saja bisa. Jadi fleksibel ya. Sesuaikan dengan kondisi tanaman. Untuk aplikasi kalau hidro bisa diaplikasikan setiap hari atau setiap 2 hari. Terus kalau untuk heavy aplikasinya setiap 1. Nah ini pilihan saja. Jadi kalau mau hidro atau heavy, intinya sama. Yang penting untuk tanaman anggur pemberian pupuknya harus rutin sesuai jenis pupuk yang digunakan. Nah untuk di pembuahan, jadi kalau kita belajar anggur, untuk pembuahannya harus disiapkan setidaknya 4 bulan sebelumnya. Itu sering disebut dengan foundation pruning. Itu 4 bulan waktunya yang dimulai dari pemangkasan. Jadi acuannya adalah pangkas. Kenapa? Karena kita harus ketahui usia cabang tanaman yang hitungannya adalah hari setelah pangkas, maka harus diawali dengan kasan. Itu waktunya 4 bulan, antara 3 sampai 4 bulan tergantung nanti kita mau pangkas tua atau pangkas muda. Jadi kalau
pakai pangkas muda waktunya nggak sampai 4 bulan, ya mungkin di 2,5 sampai 3 bulan sudah bisa dipangkas. Itu yang pertama. Jadi persiapannya 4 bulan. Jadi kadang ada yang nanya berapa bulan sebelum pangkas. Yang baik adalah 4 bulan sebelum pemangkasan. Terus untuk kalau di pemupukan sudah rutin 1 minggu atau 2 hari atau 1 hari pakai itu, kita udah fokus aja. Jadi rutinitas sudah masuk ke rutinitas, sudah ke jadwal, intinya jadwal pupuk kita pupuk. Kemudian kita tinggal mengatur di jadwal pemangkasan. Di rotasi pangkasnya adalah setiap 4 bulan. Itu. Nah, untuk skemanya adalah 4 bulan foundation pruning dan 4 bulan pupuk pembuahan. Jadi 4 bulan bukan angka yang baku, ini untuk generalisasi saja karena ada tanaman yang pematangannya cepat yang 3 bulan sudah matang, ada yang lama 4 bulan, maka kita ambil angka 4 bulan. Tetapi ketika kita menanam jenis-jenis yang pematangannya cepat, maka kita bisa ambil waktunya 3 bulan, 3 atau 3,5 bulan. Jadi skemanya bisa per 6 sampai 8 bulan. Jadi 6 sampai 8 bulan, nanti tergantung kualitas yang kita tanam. Jadi sebenarnya cukup simpel untuk di pemupukannya, ini diberikan rutin. Nah, nanti tantangan yang banyak sebenarnya dari perawatan bunga sampai buah itu yang cukup banyak, terutama dari hama dan penyakit. Mulai dari thrips, terus jamur, terus nanti ada lagi kelelawar, buah, burung, ada banyak. Jadi dan hama-hama ini juga spesifik lokasi. Jadi kalau di tempat saya mungkin enggak, hanya ada lalat buah, di sini mungkin lalat buah enggak ada, atau sebaliknya. Nanti disesuaikan dengan kondisi lokasi saja.